Di sini aman. Bayangkan itu, pernah nonton di televisi ada band ustadz selebritis yang poligami sampai 7 tahun, betul tidak? Ada, nggak usah sebutkan namanya. Maka datanglah ibu-ibu beranak 3 pakai masker di rumah. Kebetulan rumahku itu sampingnya 1 meter, jadi tua diwakafkan sama keluarga. 1 meter di situ imam sementara. Begitu sudah salat subuh, ada ibu-ibu yang beranak 3 pakai masker. Kemudian dia sodorkan itu pisang goreng 1 piring dengan air 1 gelas. Dia bertanya, Ustadz, tadi makan ki dulu. Makan mak, sudah makan sembahyang di masjid subuh 5:30 kayaknya. Sudah itu minum lagi segelas air putih. Katanya ke Ustadz, maka tanya ki, bagaimana akhlak dalam berpoligami? Saya katakan, ibu, maaf, saya belum tahu secara nyata. Alhamdulillah 2004 saya menikah sampai sekarang, saya masih setia dengan 1 pasangan hidup. Alhamdulillah. Ibu itu langsung memeluk saya. Saya katakan, jangan bu, banyak jamaah dia. Ibu itu berkata, terima kasih banyak Pak Ustadz. Begitu dia buka maskernya, ternyata ibu-ibu beranak 3 itu adalah istri saya sendiri. Hampir kena jebak kambing ini. Berbahaya itu Pak. Ternyata banyak tung akalnya. Makanya Rasulullah melihat sekelompok umat manusia dihidangkan makanan. Kemudian apa waktu Isra Mi'raj? Pada waktu itu makanan itu mentah busuk, kemudian penuh darah, ulat dan belatung. Anehnya dia mengambil itu makanan dan memakan. Nabi berkata, Jibril, siapa itu? Apa kata malaikat Jibril? Itu nih seorang suami yang suka berselingkuh. Itu nih seorang istri yang suka berselingkuh. Demi Allah, nanti akan dibangkitkan di kubur. Dia akan diberikan makanan yang penuh dengan darah, nanah, ulat dan belatung, dan akan terbalik kakinya, kaki di atas, kepala di bawah, diseret sampai kepada mahsyar. Jadi kalau masih mau ki, Pak, sakit hatinya istrita, latihan ki berjalan sebentar, kalau pulang ki, kaki di atas, kepala di bawah. Betul ibu? Alhamdulillah. Insya Allah. Ibu-ibu itu sebentar saya kasih gitu apa dulu. Kasih, kalau itu dikasih 2, nah saya bisa minta. Yang penting bagus buat tiap perutus. Kalau kasih 2 pun tiap perutus sama aja. Selanjutnya jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah mati, semua pasti mati. Cuma yang jadi persoalan, apakah ibadah kita sudah bagus atau tidak? Pasti mati semua. Saya 3 kali, 2 kali hampir mati, tidak pernah jadi. Pernah kak sakit keras di rumah sakit, sakarat kak? Belum jadi ustadz, masih preman cinta gitu loh. Sudah itu pergi lagi safari Ramadan, tenggelam di pulau, di Makassar di pulau. Yang ku tahu cuma 1 gaya botol, talang bubur kan. Untung ada tolong. Luar biasa, hampir gak mati. Yang ketiga nggak ku tahu nih. Ada 3 yang disembunyikan Allah. Apa itu? Cara kematian. Yang kedua, tempat di mana kita meninggal. Yang ketiga, waktu kematian. Secara syariat disembunyikan oleh Allah, tapi secara hakikat ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah untuk mengetahui itu. Siapa itu? Yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih orang tua dulu yang pala-pala ke ibadahnya, tarekat dulu pintar ki. Apa namanya bilang? Saya mungkin meninggal ke hari Senin. Nggak tahu ki dulu orang tua. Kenapa? Karena bagus tajallibnya, takhallibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita sekarang. Kenapa? Sekarang kan zaman Android dan sebagainya. Itu kalau tahajud jangan di selfie. Tahajud itu rahasia. Ini kalau tahajud ki masih selfie. Alhamdulillah 2 rakaat tahajud. Mau kamu mah tahu. Tahajud itu rahasia. Jangan sampai ria ibadah gugur pahala. Kalau ke masjid jangan mati masuk di masjid. Alhamdulillah sudah mengambil air wudu. Mau kamu mah tahu karena sembahyang kok. Ibadah jangan sampai ada ria. Betul tidak? Al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah ruhnya setiap ibadah. Jangan sampai selfie ada unsur ingin dipuji manusia, maka yakin dan percaya gugur ibadah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian saya ingatkan, begitu datang ki menjenguk orang yang meninggal, jangan makin lama-lama tinggal di dekatnya. Kenapa? Sampai 6 jam, 8 jam itu muncul bau-bau busuk. Jangan sampai kita ratu, nah bilang orang mati betul.
Ide betul na Ramatia. Padahal lihat teratu. Ide gaya aja. Datang di menjenguk orang meninggal. Biasa maki. Ini kuliah di bawah amplop. Kemudian baca-baca di kepalanya. Apa dibaca? Mau kasih di kepalanya. Kalau mau kasih amplop, kasih masuk langsung Al-Fatihah. Ini kuliah tidak. Ketongnya apa? Ambilkan. Kita pilih dia nih. Sama kalau akikah, pernah kau potong kambing. Kalau akikah, kutanya ki jamnya ki ambil darahnya itu kambing dikasih begini nanti. Ada begitu kuliah. Begitu potong kambing ambil ke darahnya, baru simpan di sini. Apa sanggup kamu? Tidak boleh perbuatan umat jahiliyah. Itu darah najis, Prabu. Tidak boleh. Kutanya ki ini, karena banyak kuliah begitu kejadian. Datang potong kambing, pulang ambil darahnya, baru kasih begini nak nih. Subhanallah, ibu jangki. Kalau mau anak terpintar bacakan Ali Imran ayat 200. Itu sunnah. Mau pintar anak tak parangati, ambil ki air doakan kasih minum. Guru tak ngomong, guru tak si baco. Ketua Muisusil kata beliau, cucu saya tidak pernah keluar rumah sebelum saya doakan. Saya juga lakukan kepada anak saya. Alhamdulillah, anak pertama waktu di pesantren sudah hafal kitab Al-Barasani. Bayangkan, anak yang kedua Alhamdulillah baru SD sudah lancar mengaji, baru kelas 2 SD. Kemarin TK sudah lancar mengaji. Alhamdulillah. Anak yang ketiga belum tahu apa-apa. Baru bertahun bro. Allahu Akbar. Jadi insya Allah sudah ada tuntunan agama yang makin piti gauki. Allahu Akbar. Datang lagi Romatiyah. Nah buka penutupnya. Astaga lelena. Bacakan doa. Laki-laki mati. Allahumma ghafir lahu li. Siapa namanya? Andi Wahyu Hidayat Al-Fatihah. Tuh laki-laki mati. Perempuan. Allahumma ghafir lahali. Titik-titik Al-Fatihah. Laki-laki sampai selesai jenazah. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu, dan seterusnya takbir ketiga itu. Allahu Akbar. Allahumma ghafir laha warhamha. Oh perempuan itu. Makanya itu di Madinah, di Makkah begitu. Ditahu gitu kalau imamnya begitu. Ya. Salat jenazah tifli. Oh anak-anak kalau tifli itu. Tuh. Allahumma ghafir lahu, oh laki-laki mati. Allahumma ghafir laha, perempuan mati. Jadi dhamirnya hu laki-laki, perempuan ha, punna bencong hu ha. Pasti ada jenis kelaminnya. Kalau laki-laki meninggal apa namanya Pak? Almarhum. Kalau perempuan jadi punna bencong aluminium. Siapa laki-laki yang menyerupai wanita tidak mau tobat sampai mati, tunggu laknat dari Allah. Dan siapa wanita menyerupai laki-laki, tunggu laknat dari Allah, harus kembali kodrat. Setuju? Setuju? Nah, insya Allah. Allahu Akbar wa lillahi. Itu di atas irang suci banyak gerakan salatnya orang. Kenapa? Satu kali salat di Madinah, subhanallah 1000 rakaat pahalanya. Satu kali salat di Masjidil Haram di Makkah 100.000 kali pahalanya. Makanya orang di atas itu banyak gerakan-gerakannya. Allahu Akbar. Begini dah sekalian. Allahu Akbar. Oh sama di sini. Atau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu juga ibu-ibu. Itu depan ibu-ibu. Allahu Akbar. Nah gendong anaknya. Udah begitu. Nah simpang. Nah si tete lagi. Bayangkan kenapa di sana Pak 1000 rakaat banyak pahalanya orang. Jadi kalau saya satu lagi. Kalau kita di sini ikuti yang banyak. Dan gitu banyak gerakan tak. Yang biasa iya mau bro. Ada tuh orang salah kuliah kayak Bruce Lee. Allahu Akbar. Bruce Lee. Ada sampai di langit kuliah kalau salat. Allahu Akbar. Kita juga di sampingnya. Allah, porasi nangki. Kenapa tinggi saya nangka? Bahkan ada lagi Haji Hasan. Itu nadanya Kak. Ustaz as-sambayang di Makassar di kota itu anak-anak begini caranya sholat. Allahu Akbar. Nah dulu kita Kak Berena. Kutanya bagaimana saya tak mana guru.